Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hai happy humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Happy human, di podcast kali ini Eka sendirian yang akan menemani kalian semua. Nah, kenapa begitu? Karena di podcast kali ini kita akan kedatangan seorang survivor KDRT. Jadi kita akan berbicara serius dari hati ke hati untuk mendengar pengalaman Kak Kurnia, seorang survivor KDRT dari Flores yang dulunya mengalami KDRT namun berhasil keluar dan saat ini sudah hidup bahagia bersama dengan keluarga barunya. KDRT masih saja terjadi sampai dengan saat ini. Menurut catatan Komnas Perempuan, di tahun 2018 ada 9.637 kasus. Di tahun 2019 ada 11.105 kasus. Sedangkan di tahun 2020 ada 8.234 kasus. Dan di masa pandemi, persoalan KDRT justru semakin naik. Sampai Bapak Antonio Guterres, Sekjen PBB kita, menyampaikan seruan kepada negara-negara untuk menggunakan perspektif gender dalam penanganan COVID-19. Nah, bagaimana sebenarnya pengalaman korban dan bagaimana perjuangan mereka keluar dari KDRT? Mari kita sapa Kak Kurnia. Halo Kak Kurnia. Halo Mbak Eka, selamat pagi atau siang nih? Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung happy human ini ya yang mendengarkannya. Ya. Gimana kabarnya ini Kak Kurnia? Puji Tuhan baik, alhamdulillah baik. Super sekali. Nah Kak Kurnia, ini mohon maaf ya, tapi topik kali ini memang agak sensitif. Ini bukan berarti mengungkit luka lama, tapi ingin berbagi supaya banyak perempuan nantinya bisa menjadi kuat seperti Kak Kurnia. Boleh ya Kak Kurnia ya? Boleh sekali Mbak Eka. Nah Kak Kurnia, kan yang aku tahu nih ya, Kak Kurnia ini adalah seorang penyintas atau survivor dari KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Kak Kurnia apa sih yang pada waktu dialami? Jadi gini ya, baik Kak. Aku kasih tahu, Indonesia Timur tuh orangnya rata-rata keras. Itu awalnya. Jadi waktu saya dalam pernikahan pertama dulu, saya belum terlalu mengenal pasangan saya secara menyeluruh karena di Indonesia Timur tuh ada kalau di Jawa masih ada nggak yang dijodoh-jodohkan kayak gitu-gitu. Kalau di Indonesia Timur tuh masih ada seperti itu, dan saya dengan pasangan saya yang terdahulu itu dikenalkan dalam waktu singkat kami sepakat untuk menjalin hubungan. Itu singkatnya gitu. Awalnya sih tak ada masalah ya mereka. Namun setelah saya hamil anak pertama, kan biasa tuh ya, kita ibu hamil ada hormon yang berubah, ada perubahan fisik, perubahan emosi gitu. Jadi ada persoalan sepele sebenarnya. Nah, dan di situ baru terlihat bahwa beliau yang bersangkutan ini, mantan pasangan saya ini punya perilaku yang kasar. Bukan sekedar kasar keras orang Indonesia Timur, tapi betul-betul kasar. Di mana waktu itu dia mencekik saya dalam kondisi hamil, mencekik dan membanting saya ke tempat tidur. Itu awalnya. Itu awal, tapi waktu itu
saya berpikir mungkin tindakannya itu sebagai respons atas perilaku dan kata-kata saya. Kami perempuan Timur terutama kalau ngomong memang agak pedas. Dari nada, isi bicara itu agak-agak, bukan agak sih, memang keras. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa punya itu merupakan respons dari perilaku saya dan kata-kata saya. Tapi saya tidak menyangka bahwa akan dicekik dan dibanting ke tempat tidur seperti itu. Awalnya sih shock karena saya walaupun orang tua saya juga orang Timur, tapi saya dibesarkan ada kekerasan sih dengan pukulan, cubitan gitu orang Indonesia Timur ya. Tapi tidak yang sampai yang kayak gitu Mbak Eka. Tidak yang sebesar itu saya rasakan. Awalnya saya cukup shock. Hanya waktu itu saya berpikir, ini mungkin hanya sementara, kayak gitu. Mungkin hanya hari ini saja, gitu. Tapi ternyata kekasaran itu kemudian berulang, gitu. Kalau dia lagi tidak setuju dengan pendapat saya, memang bukan saya akhirnya sasarannya, tembok atau barang, gitu. Tapi itu tadi karena dibiarkan, ada pembiaran dari saya, dari keluarganya, dan jadinya ujung-ujungnya tetap saya yang kena gitu. Oh begitu. Nah situasi seperti itu terjadinya apakah cukup lama begitu Kak Kurnia? Selama kami bukan 2009 5 tahun kurang lebih kami bersama, lumayan sering. Lumayan sering saya mendapat perlakuan kasar. Ini kasar bukan hanya kontak fisik ya Mbak Eka, ada pengancaman, nanti saya bunuh kamu. Pengancaman bukan sekedar kata-kata, tetapi dengan pisau yang udah nempel di leher. Mendingan kamu mati aja. Yang terakhir yang paling parah ya, dan itu yang membuat saya berpikir bahwa saya harus keluar dari situasi ini Mbak Eka, karena kejadian itu akhirnya dilihat oleh anak-anak saya. Yang sulung waktu itu umurnya baru 3 tahun, yang kedua 2 tahun. Mereka beda setahun. Kenapa saya akhirnya berpikir seperti itu? Karena waktu itu setelah kejadian saya dipukul, ini sudah meninggalkan bekas ya Mbak Eka ya, yang terakhir ini. Saya dipukul di wajah, ditendang gitu. Darah semuanya, dan anak saya yang sulung laki-laki nangis gemetar, tapi gimana ya Mbak Eka? Dia terpaku, tapi seluruh badannya gemetar, nangis kayak gitu saya lihat itu. Untung waktu itu tetangga datang ya Mbak Eka, kalau tidak pasti saya sudah di tempat lain. Waktu itu kami dilerai, tetangga mengamankan dia, dibawa pergi gitu. Saya awalnya belum oke, hanya lihat muka lukanya nggak apa-apa, hanya darah gitu, bisa sembuh gitu. Hanya bengkak gitu. Tapi begitu saya melihat anak saya yang sulung laki-laki dan yang kedua nangis, di situ saya berpikir ini nggak bisa ini kayak gini. Kalau begini terus, gimana ya? Hari ini mungkin saya, besok mungkin anak-anak yang jadi sasarannya. Saya takut itu aja. Jadi akhirnya malam itu saya tutup semua pintu rumah, tahan pakai kursi, kompor saya bawa masuk ke dalam kamar. Anak-anak saya tadi saya tenangkan, tapi mereka sudah tenang, tidak menangis. Tapi kemanapun saya pergi, ujung baju saya dipegang 2 ini. Di dalam rumah saya ngider gitu, tutup jendela, tutup pintu, tahan pakai kursi segala macam. Kompornya saya bawa masuk ke dalam kamar. Waktu itu kami belum makan malam, syukurnya saya bawa masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu saya tenangkan diri, saya bersihkan muka, bersihkan bekas-bekas darah gitu.
peluk satu-satu anak saya taruh di tempat tidur dan saya masak dalam kamar waktu itu. Dengan keadaan gemetar, bukan gemetar karena sayanya, tapi gemetar karena takut bagaimana kalau dia datang lagi dan menghabisi saya di depan anak-anak. Saya pikir anak-anak, itu aja. Oh begitu ya, Kak Kurnia ya. Jadi sampai kekerasan yang Kak Kurnia terima itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan psikis, ancaman dan emosional, verbal, semuanya bercampur menjadi satu begitu ya. Dan ini juga akhirnya dilihat oleh anak-anak dan anak-anak lah yang akhirnya membuat Kak Kurnia memutuskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus begitu. Iya. Nah, setelah Kak Kurnia melewati malam itu dan memutuskan kondisi ini harus diakhiri, apa yang saat itu Kak Kurnia lakukan, Kak? Waktu itu kan kebetulan gini, Mbak Eka, rumah saya dan rumah orang tua saya itu beda kabupaten ya, tapi jaraknya tidak begitu jauh, 1 jam perjalanan lah dengan travel, dengan angkutan umum. Waktu itu saya paginya saya langsung beres-beres, pokoknya saya takut yang bersangkutan balik lagi. Saya cepat-cepat menghubungi travel dan langsung ke rumah orang tua saya di kabupaten tetangga. Jadi begini Mbak Eka, kami di Flores ada ungkapan kalau menikahi seseorang kita juga menikahi keluarganya. Gitu. Iya. Jadi waktu itu hanya apa yang saya alami selama kurang lebih 5 tahun pernikahan saya tidak pernah saya ceritakan ke kedua orang tua saya. Tapi begitu saya datang dengan kondisi yang gitu, kaget, jelas orang tua kaget. Oh ternyata begini. Gitu. Kenapa nggak pernah cerita? Saya hanya bilang, ya saya pikir dia seiring dengan waktu bisa berubah. Kayak gitu. Dan waktu itu orang tua hanya bilang, apapun keputusan kamu harus dipikirkan baik-baik, karena sekarang kamu tidak sendiri kan, ada anak, harus dipikirkan baik-baik resikonya seperti apa. Kami mendukung, itu saja kalimat dari orang tua saat itu. Iya, jadi mencari dukungan dari keluarga dan kemudian didapatkan ya, Kak Kurnia ya. Karena kan ada beberapa juga korban KDRT yang pulang ke rumah orang tuanya, kondisi sudah bengep dan sebagainya, tetap diminta bertahan begitu. Itu juga masih banyak yang terjadi ya. Banyak Mbak Ika, banyak di tempat saya ini banyak, karena bagaimanapun dalam agama saya, dalam budaya kami di Flores, perceraian itu aib. Lebih baik bertahan dalam rumah tangga yang walaupun penuh luka, ini orang-orang di sini, walaupun penuh luka, yang penting di luar nampak baik-baik saja. Kebanyakan seperti itu masih terjadi sampai sekarang. Saya kenal beberapa perempuan yang masih bertahan dalam rumah tangga yang hanya nampak dari luar oke, suami istri, tapi di dalam sudah tidak seperti suami istri lagi. Banyak saya kenal teman-teman saya di sini seperti itu. Bahkan penolakan itu bukan dari keluarga pasangannya, tapi justru dari keluarga sendiri. Dan itu Mbak Eka, jujur itu lebih menyakitkan, lebih menghancurkan secara psikologi. Karena apa? Orang yang kita harapkan mendukung kita kan ya, keluarga, justru seakan-akan membenarkan bahwa gini, ya mungkin aja suami kamu mukul kamu, ya kamunya cerewet, terlalu keras, bla 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 bla, begitu. Tidak pernah dilihat bahwa kita perempuan juga berhak untuk menyuarakan misalnya
Oke, kami terlalu keras ya. Ya iyalah kami keras karena suami kami pulang malam, minum mabuk, gitu, kumpul-kumpul mabuk-mabukan pulang gitu. Ya jelas kami marah kan. Tapi dalam kasus saya beruntung punya keluarga yang mengerti dan membebaskan saya. Pilihan kamu selanjutnya apa ya terserah. Yang penting kamu baik-baik saja. Tapi ada beberapa perempuan yang tidak beruntung ya itu mereka dipaksa oleh keluarganya sendiri untuk bertahan dalam situasi yang raka kalau saya bilang mereka ya, karena tidak ada kebahagiaan lagi dalam rumah. Ketika mengalami KDRT itu Kak Kurnia kan pasti ada dampak gitu ya, kayak luka di badan dan sebagainya. Nah, dampak itu masih, dan pasti kan traumatis gitu ya Kak ya. Masih ada nggak sih Kak yang dampak itu dirasakan sampai dengan saat ini, baik oleh kakak maupun anak-anak yang melihat peristiwa itu? Kok saya sampai saat ini, sampai detik ini, ada kadang-kadang saya terbangun malam karena mimpi buruk. Mimpinya itu kejadian pada saat saya dipukul itu. Sampai terakhir kapan ya? 2 minggu lalu kan saya bangun karena mimpi buruk itu. Untuk saya hanya sekedar itu gitu. Tapi untuk anak-anak, putra pertama saya tumbuh dengan rasa tidak percaya diri yang besar, Mbak Eka. Dia mudah takut, tidak berani mengambil resiko. Putri kedua saya perempuan tumbuh menjadi anak pembangkang sampai sekarang. Apa kalau pembangkang gitulah Mbak Eka. Begitu ya, atau lebih ke kritis? Kritis iya, tapi ada hal-hal yang ini Mbak Eka, kalau kita suruh karena nanti ini ya pulang sekolah misalnya, kalau bantuin mama setrika ya, itu harus diingatkan terus menerus. Terus kalau ada hal yang kita larang itu malah dilakukan, begitu Mbak Eka. Ini yang kedua ya. Kebanggaannya lebih anak laki-laki. Oh gitu ya. Jadi ini KDRT yang pernah dialami itu membawa dampak traumatis yang sampai dengan hari ini Kak Kurnia masih rasakan, dan itu sangat dan ternyata sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak juga ya Kak ya? Iya, jelas Mbak Eka. Karena terutama yang laki-laki ya, dia menyaksikan ketika dia sudah sedikit mengerti anaknya. Ya, tahun kan apa ya, seperti anak-anak 25 tahun kan makin spons Mbak Eka, mereka menyerap semua yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasa. Dan waktu itu dia melihat kalau adiknya waktu itu masih tidur di kamar, hanya mungkin melihat saya darah dan melihat saya berteriak. Tetapi yang pertama ini lihat bagaimana kami dua beradu mulut, bagaimana akhirnya ayahnya menendang, memukul saya gitu. Dia melihat, dia mengalami. Jadinya anak ini tumbuh dengan rasa tidak percaya diri yang besar sekali Mbak Eka. Kalau Mbak Eka lihat juga, kalau Mbak Eka ketemu akan bisa rasa bahwa anak ini sangat amat tidak percaya diri. Begitu ya Kak ya. Kak, dengan dampak yang seperti ini, apakah pernah ada bantuan layanan penanganan trauma begitu yang diberikan oleh mungkin pemerintah daerah atau institusi agama atau orang-orang terdekat Kakak begitu? Bantuan yang kayak gimana Mbak Eka ya? Bantuan mungkin pendampingan, karena ini kan trauma untuk anak ya, apakah pernah ada bantuan yang didapatkan begitu Kak untuk menghadapi trauma dari anak dan trauma dari Kak Kurnia sendiri?
saya kayaknya tidak ada mereka. Saya dapat pendampingan ketika saya mengurus persidangan untuk perceraian. Sementara untuk menghadapi trauma di anak saya, di saya pun belum ada mereka sampai saat gitu ini. ya. Ya. Padahal kalau dari cerita Kak Kurnia ya, ini hal yang penting ya Kak Kurnia ya untuk para korban dan anak-anaknya untuk mendapatkan layanan konseling atau layanan penguatan gitu supaya bisa melanjutkan hidup tidak dihantui trauma yang masih ada gitu. Benar Mbak Ika, sebenarnya harus ada ya Mbak Ika. Hanya entahlah di kabupaten saya walaupun banyak dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang jadi fokus sekarang bukan itu ya Mbak Eka ya, karena apa ya, ini kan kadang korban merasa bahwa oh ini juga salahnya gitu, ini aib jadi harus ditutupi gitu. Jadi banyak korban yang pada umumnya tidak mau berbicara Mbak Eka. Jadi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ya hanya diketahui tetangga misalnya atau keluarga besar misalnya, tetapi tidak diketahui secara umum gitu. Mungkin karena itu tadi pemerintah juga kurang informasi, karena dari korbannya sendiri pengen cerita itu malu dong kalau suami pukul gitu, malu mungkin karena seperti itu ya mereka ya. Jadi karena minimnya informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, makanya ya Pemda juga diam-diam aja karena berpikir bahwa ini yang terjadi 1-2 saja mungkin. Padahal sebenarnya banyak mereka. Masih saja persoalan KDRT itu dianggap persoalan privat antara pasangan yang nggak boleh dicampuri gitu ya Kak ya? Iya. Dicampuri oleh keluarga besar pun sebenarnya tidak dirasa itu aib, ngapain juga dicampur. Tapi sebenarnya perlu baik Kak, karena ada beberapa anak-anak lain yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis seperti itu. Saya lihat ya itu tumbuh kembangnya terganggu. Ada mereka punya masalah masalah pribadi ya. Mungkin anak-anak yang lagi usia remaja yang tumbuh dalam itu bisa dilihat lah. Secara kasat mata kita langsung tahu, oh ini pasti tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Kalau saya mencari sendiri, self healing saya cari sendiri. Ya kan pernah konsultasi dengan Mbak Eka juga. Saya banyak baca buku, banyak kembali lagi itu, puji Tuhan saya mendapatkan keluarga besar yang mensupport saya gitu ya. Saya banyak curhat ke yang lebih tua, yang saya tahu oh ini dia pasti akan mendukung saya, dan mereka puji Tuhan saya diterima dengan tangan terbuka dan disembuhkan lebih banyak oleh keluarga besar mereka, tapi tidak yang spesifik satu orang saja, banyak orang yang mendukung saya. Iya, keluarga yang luar biasa ya Kak Kurnia ya, karena itu belum tentu bisa diperoleh, dukungan seperti itu belum bisa diperoleh untuk korban-korban KDRT lainnya. Nah, tadi nih Kak soal dukungan, kemudian soal tabu, soal ranah privat dan sebagainya, ini aku jadi ingat bahwa di negara kita kan sebenarnya sudah ada undang-undang penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT gitu. Tapi memang dalam implementasinya sebagaimana undang-undang yang lain itu seringkali menjadi PR ya Kak ya. Lebih ini tuh masih banyak yang menganggap sebagai persoalan privat. Padahal di undang-undang tersebut secara jelas mencantumkan nih bahwa ketika kita melihat, mendengar
ataupun walaupun bukan orang dalam rumah tangga tersebut ya, contohnya tetangga atau teman dan sebagainya, itu bisa ikut melaporkan sebenarnya ya, melaporkan kepada pihak berwajib. Nah, tapi seringkali juga pihak berwajibnya menganggap bahwa ini urusan privat yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal ini kan sebenarnya sudah tindak pidana begitu. Nah, Kak Kurnia, apa sih harapannya gitu kan terkait harapan Kak Kurnia kepada negara gitu terkait KDRT ini? Walaupun sudah ada undang-undangnya, bagaimana harapan Kak Kurnia ke depannya? Apakah lebih mengutamakan implementasinya, mendorong implementasinya dengan lebih baik atau bagaimana? Jelas saya berharap begitu Mbak Eka ya, ada implementasi yang lebih baik dari penerapan undang-undang penghapusan KDRT ini. Yang pertama. Yang kedua, saya berharap mungkin di daerah-daerah ada lembaga khusus dari negara. Kalau misalnya tidak bisa dihapus, ini kan berproses ya Mbak Eka ya, saya mengerti ini berproses dan waktunya akan sangat sulit dan lama. Tetapi setidaknya kami para korban dibantu untuk dibantu oleh negara. Ada lembaga khusus apa begitu yang bisa menyembuhkan trauma untuk korban kami. Saya yakin bukan hanya perempuan saja korbannya, laki-laki pun mungkin pasti bisa jadi, bukan mungkin lagi, pasti bisa jadi korban kekerasan dalam rumah tangga ya kan Mbak Eka. Perlu negara menghadirkan lembaga atau orang-orang yang seperti psikolog itu di daerah-daerah untuk membantu, mungkin menjembatani komunikasi antara suami istri ya kan Mbak Eka, atau apalah gitu. Bentuknya seperti apa saya juga kurang tahu, saya juga tidak punya bayangan. Hanya negara perlu hadir seperti itu dulu daripada kita mengharapkan begini Mbak Eka ya, penegak hukum juga kan belum tentu mengerti secara psikis kekerasan korban kekerasan dalam rumah tangga ini seperti apa, maunya seperti apa. Tapi mungkin orang-orang yang belajar soal itu, bergelut di bidang itu, punya solusi, bisa punya solusi untuk menyembuhkan trauma. Itu kan baik. Atau gimana? Kalau menurut saya seperti itu sih. Negara perlu hadir dalam bentuk itu. Iya, Kak Kurnia, saya setuju sekali sih, negara perlu hadir dengan segala kekuatannya melalui aparatur penegak hukumnya, melalui aparatur sipil negaranya untuk memerangi KDRT ini ya. Iya. Nah, Kak Kurnia, ini pertanyaan terakhir nih Kak Kurnia. Apa sih pesan Kak Kurnia sebagai dulunya korban dan sekarang adalah seorang penyintas gitu bagi perempuan-perempuan lain, pertama perempuan yang juga mengalami KDRT, karena aku tahu ya ini kan pasti sulit untuk keluar dari siklus KDRT itu kan, karena butuh waktu yang lama. Atau untuk perempuan-perempuan yang memang memang belum mengenal KDRT, apa harapan Kak Kurnia untuk baik yang sedang mengalami, sudah pernah mengalami, ataupun yang hubungannya baik-baik saja? Saya berharap semua perempuan di dunia, saya berharap mereka mengetahui bahwa mereka itu berharga. Kita masing-masing ini berharga dengan segala kekurangan kita. Kita berharga dengan segala, misalnya ada cacat dalam tubuh kita berharga. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, katakan itu, misalnya ya itu tadi kembali ke diri kita masing-masing Mbak Eka. Kalau misalnya kita berbuat sesuatu terus kita merasa nggak enak, oh berarti itu ada yang salah. Tetapi yang salah itu bukan kita. Kita tetap berharga
Saya berharap semua perempuan-perempuan ini merasa bahwa apapun situasi kondisi sekeliling kita, misalnya yang lagi tidak menyenangkan sekalipun, kita tetap berharga. Saya berharap untuk perempuan-perempuan yang sementara mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kalau mau bertahan harus tahu konsekuensinya dan risikonya seperti apa. Kalau mau keluar, it's okay, tidak ada yang melarang. Karena yang paling penting diri kita sendiri, kita berharga. Ya, itu intinya. Ya, dan yang kedua, sebenarnya yang paling penting juga, tolong banyakin doa. Itu membantu sekali loh mereka. Iya. Ya. Iya Kak Kurnia. Dan dengar ini Kak Kurnia sekarang menjadi tempat curhat ya bagi perempuan yang mengalami KDRT ya Kak Kurnia ya. Luar biasa sekali, dari korban menjadi survivor dan sekarang mendampingi perempuan yang juga mengalami KDRT. Saya begini Mbak, tidak mendampingi sih. Tidak mendampingi secara fisik. Hanya kalau misalnya ada yang curhat, ada yang cerita, saya hanya sebagai telinga aja. Dan mungkin mereka pengen didengarkan, saya hanya sebagai telinga mereka. Kalau untuk mengambil tindakan lebih jauh, ya itu tadi kembali ke perempuan, kembali ke yang bersangkutan. Kadang mereka merasa ini kalau mengambil tindakan drastis seperti saya itu aib. Satu, yang kedua mereka menjaga marwah keluarga besarnya. Jadi saya hanya bilang, selama ini saya bilang kalau ada persoalan mau cerita oke, silahkan jam berapapun. Tapi untuk mengambil tindakan drastis seperti saya, ya harus pikir konsekuensinya seperti apa, karena tidak mudah hidup dalam stigma. Terima kasih Kak Kurnia untuk waktunya. Ini cerita yang sangat luar biasa. Kami dari tim Tanggap Rasa sangat berterima kasih, dan juga pastinya Happy Human semuanya nanti terinspirasi cerita seorang pejuang perempuan dari Flores yang tidak hanya membebaskan diri dan anaknya dari KDRT, tapi menginspirasi perempuan-perempuan yang juga mengalaminya untuk tetap mencintai dirinya dan merasa bahwa semua perempuan berharga. Terima kasih Kak Kurnia. Terima kasih kembali Mbak Eka. Salam untuk teman-teman di Jakarta. Happy Human, itu tadi obrolan agak serius yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya dengan survivor hebat dari Flores, yaitu Kak Kurnia. Nah, kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Kirimkan ya melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Atau Happy Human bisa juga ikuti media sosial kami di Instagram @komnasham, di Twitter @komnasham, FB Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan live chat di website tanggaprasa.id setiap jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di weekdays ya. Sampai berjumpa Rabu depan pukul 16.00 WIB di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Bye-bye!